Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahman, kelas 3 ATC BP 1801051028. Baiklah, pada praktikum sistem komunikasi serat optik sekarang yang berjudul analisis pengaruh tekukan makrobanding dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis DAC 12 core. Baiklah, poin pertama yaitu tujuan percobaan. Nomor 1, mahasiswa mampu memakai dan mengoperasikan alat ukur OTDR. Nomor 2, mahasiswa mampu memakai software aplikasi Viberizer Desktop Setup EN. Nomor 3, mahasiswa mampu membaca hasil pengukuran alat ukur OTDR. Poin kedua yaitu landasan teori. 2.1 Serat optik. Serat optik adalah alat optik yang berguna untuk mentransmisikan informasi melalui media cahaya. Teknologi ini melakukan perubahan sinyal listrik ke dalam sinyal cahaya yang kemudian disalurkan melalui serat optik dan selanjutnya dikonversi kembali menjadi sinyal listrik. Pada bagian penerima, secara umum struktur serat optik terdiri dari 3 bagian, yaitu inti, core, selubung atau jaket. 2.2 Serat optik single mode. Serat optik jenis ini memiliki diameter inti yang sangat kecil, antara 8 sampai 10 mikro, sehingga cahaya hanya dapat merambat melalui satu mode saja. Biasanya digunakan untuk transmisi jarak jauh dengan kecepatan tinggi dan memiliki loss yang lebih kecil pada multimode fiber optik. 2.3 Serat optik multimode. Serat optik jenis ini memiliki diameter inti 50 sampai 80 mikro, sehingga cahaya dapat merambat melalui beragam mode. Pada saat sebuah pulsa cahaya melalui fiber optik multimode, daya pulsa ditransmisikan hampir ke seluruh mode, di mana setiap mode memiliki kecepatan yang berbeda, sehingga mode dengan kecepatan yang lebih tinggi akan sampai terlebih dahulu. Fenomena ini disebut modal dispersion dan mengakibatkan pulsa yang dikirim mengalami pelebaran. Serat optik jenis ini biasanya digunakan untuk transmisi jarak pendek dengan kecepatan rendah karena memiliki loss yang sangat besar. 2.4 Rugi-rugi daya pada serat optik. Energi atau daya yang dibawa oleh cahaya akan mengalami pelemahan akibat terjadinya kebocoran atau karena kekurangan kejernihan bahan serat optik. Besaran pelemahan energi sinyal informasi fiber optik dinyatakan dalam desibel atau dB dan disebabkan oleh 3 faktor, yaitu absorpsi, hambatan, dan heading losses. 2.5 Rugi-rugi bending. Bending merupakan pelemahan yang terjadi akibat perubahan struktur serat optik karena dibengkokkan, sehingga terjadi perubahan indeks bias dan sudut sinar datang cahaya yang mengenai clouding. Bending terdiri atas microbending dan macrobending. Macrobending adalah
pembengkokan serat optik dengan radius yang panjang bila dibandingkan dengan radius serat optik. Redaman ini dapat diketahui dengan menganalisis distribusi modal pada serat optik. Microbending adalah pembengkokan kecil yang terjadi pada serat optik akibat ketidakseragaman dalam pembentukan serat atau akibat adanya tekanan yang tidak seragam pada saat pengkabelan. Salah satu cara untuk menguranginya adalah dengan menggunakan jaket yang tahan terhadap tekanan. Pembengkokan pada radius yang kecil, macrobending umumnya sebesar jari-jari lingkaran. Poin yang keempat dapat dilihat blok diagram pengukurannya. Poin kelima adalah alat dan bahan, yaitu 1. Laptop, 2. Software Viberizer Desktop Setup EN, dan poin keenam langkah-langkah kerja. Yang pertama, install software Viberizer Desktop Setup EN. Yang kedua, login menggunakan email Anda untuk menampilkan grafik hasil OTDR. Yang ketiga, masukkan data hasil pengukuran alat OTDR. Yang keempat, setting panjang gelombang dari software 1310 nanometer dan 1550 nanometer. 5. Tampilkan dan gambarkan hasil grafik. 6. Hitunglah redaman total transmisinya. Yang ketujuh, analisa dan simpulkan dari grafik hasil pengukuran dan redaman dari hasil perhitungan serta bandingkan daya total redaman yang didapatkan hasil-hasil OTDR yang dengan hasil perhitungan. Baiklah, poin ke-7 merupakan data percobaan. Data percobaan ini merupakan hasil dari software Viberizer Desktop Setup EN dari 1A sampai ke 5i. Data grafik ini dari 1A sampai 5i semuanya berbeda-beda. Berikut merupakan hasil pengukuran OPM panjang gelombang 1310 nanometer dan 1550 nanometer dari tabel tanpa bending 1310 nanometer. Poin 1 dengan rumus warna kod biru 1300, PO-nya sama dengan minus 35,31 dBm dan P inputnya sama dengan min 7 dBm, dan rumus loss-nya PO dikurang Pin, PO min 35,31 dikurang min 7 dan hasilnya
min 28,31 dB. Dan begitu seterusnya menggunakan rumus lossnya P out dikurang P in sampai warna Court Tosca. Dan tabel kedua tanpa bending 1550 nanometer, sama dengan yang tadi. Warna Court biru 1300, P out min 37,71 dBm, P in min 7 dBm dengan rumus loss P out dikurang P in, min 37,71 dikurang min 7 sama dengan min 30,71 sampai Court yang berwarna Tosca. Selanjutnya tabel 3 dengan bending diameter 70, 50, 30 cm di 1310 nanometer dengan rumus yang sama dari lossnya P out dikurang P in dari Court yang berwarna biru sampai Court yang berwarna Tosca. Pada tabel 4 dengan bending diameter 70, 50, 30 cm di 1550 nanometer dengan rumus yang sama P out dengan rumus yang sama lossnya P out dikurang P in dari Court yang berwarna biru sampai Court yang berwarna Tosca. Dan tabel kelima dengan bending diameter 70 cm 1310 nanometer dengan rumus yang sama P out dikurang P in. Dan ini merupakan data percobaan dari 6A sampai file 1990. Dan dari hasil pengukuran OPM panjang gelombang 1300 dan 1550 nanometer dari tabel 6 dengan bending diameter 70 cm 1550 nanometer dengan rumus loss yang sama P out dikurang P in dari Court yang berwarna biru sampai Court yang berwarna Tosca. Dan pada tabel ke-7 dengan bending 50 cm 1310 nanometer dengan rumus loss yang sama P out dikurang P in dari Court yang berwarna biru sampai Court yang berwarna Tosca. Dan tabel 8 dengan bending diameter 50 cm 1550 nanometer. Dan tabel 9 dengan bending diameter 70, 50, 30 cm 1550 nanometer. Dan tabel 10 dengan bending diameter 30 cm 1510 nanometer dengan rumus loss yang sama P out dikurang P in
Baiklah, selanjutnya analisa. Pada praktikum kali ini mengenai analisis pengaruh tekukan makro bending dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis DAC 12 core. Pada perhitungan dapat dilihat nilai loss pada jari-jari 1300 lebih 310 lebih kecil dari loss yang ada pada jari-jari 1490. Seperti yang kita lihat pada tabel 1 sampai 5, baik yang pakai bending maupun tidak, ini membuktikan bahwa semakin besar jari-jarinya, semakin besar loss yang diterimanya. Panjang gelombang sumber menentukan pemanduan gelombang cahaya pada fiber. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa panjang gelombang 1310 dan nilai selisih daya keluaran lebih besar dibandingkan panjang gelombang 1550 nanometer. Hal ini berarti pada panjang gelombang 1310 nanometer, nilai rugi-rugi daya atau loss yang terdeteksi lebih besar daripada panjang gelombang 1550 nanometer. Hal ini terbukti untuk yang tanpa bending dan yang pakai bending. Jadi panjang gelombang yang semakin besar mampu mengurangi loss pada fiber optik. Makro bending adalah lekukan kabel optik yang radius lekukannya yang mempengaruhi banyaknya pelemahan sinyal yang berpropagasi dalam inti. Adanya lekukan dengan radius lekukan lebih besar dari radius inti serat optik mengakibatkan semakin sinyal hilang, terutama dalam lekukan serat optik. Jari-jari lekukan ketika mulai terjadi perubahan signifikan pada besar rugi-rugi makro bending disebut dengan critical radius. Berdasarkan teori di atas, makro bending membuat loss semakin besar. Namun, berdasarkan perhitungan yang saya dapatkan, hal ini berbanding terbalik, di mana hasil perhitungan loss yang tanpa makro bending lebih besar daripada yang makro bending dengan panjang gelombang yang sama seperti tabel 2 tanpa makro bending dan tabel 4 makro bending yang sama menggunakan panjang gelombang 1550 nanometer. Loss pada tabel 2 lebih besar dibandingkan loss pada tabel 5, baik yang 1310 maupun 1490. Nilai loss yang saya dapatkan pada perhitungan berbeda dengan yang ada di grafik hasil Fiber-Racer. Pada grafik yang saya lampirkan di bawah, terlihat bahwa grafik mengalami makro bending, menghasilkan loss yang sangat besar dari grafik yang tanpa makro bending seperti gambar 1A dan 1B, yang terlihat bahwa loss grafik yang tanpa makro bending lebih besar daripada loss yang ada pada grafik 1B yang di makro bending. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Redaman mempunyai peranan yang sangat penting. Redaman yang ditimbulkan dapat mengganggu jalannya pengiriman data dan penurunan kualitas transmisi dari kabel optik. Selain itu, redaman menentukan jarak transmisi maksimum antara transmitter dan receiver.
juga akan menentukan banyaknya repeater dan margin daya yang dibutuhkan dalam sebuah link. 2. Redaman sinyal atau rugi-rugi serat didefinisikan sebagai perbandingan antara daya output optik terhadap daya input optik sepanjang serat L. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.